Teman-teman semua, selamat malam. Ya, ini Chatterbox edisi 4 Agustus 2025. The Loquacious Guy hadir lagi. Beberapa waktu lalu saya pernah bahas tentang hobi ya, teman-teman. Nah, ini saya baru keinget nih. Ada satu nasihat dari guru spiritual saya yang saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Karena orangnya tidak ingin disebutkan identitasnya, privasi lah ya. Nah, tapi guru spiritual saya ini berkata gini teman-teman ya. Ini kata yang mungkin sering kita semua dengar ya. Guru spiritual saya ngomong begini, ini tinggal di Tibet, di Lhasa tepatnya. Dia ngomong ke saya gini dalam bahasa Inggris, simpelnya gini ya. Dia ngomong ke saya beberapa waktu lalu dalam bahasa Inggris kayak gini ya. Ya. Look at the mirror, look at your pocket. Ya. That is how you look what you live gitu. Jadi ngaca, lihat kantong, dan itulah cara kita ngelihat hidup. Nah, itu kata guru spiritual saya yang tinggal di Tibet sana, di Lhasa, di Tibet. Gitu. Singkatnya gini teman-teman, ini adalah kata yang sering kita dengar sehari-hari. Apa? Bergayalah sesuai isi kantong. Hiduplah sesuai dengan isi kantong. Itu versi lebih singkatnya. Jadi, look at the mirror, look at your pocket, that's how you look into your life. Itu kata guru spiritual saya di Tibet. Sama guru saya banyak. Dari lintas agama, lintas iman, lintas ilmu, teman-teman. Tapi kalau guru spiritual yang belajar tentang kehidupan, lebih baik tinggal di Tibet, di Lhasa. Dan mereka baik berguru pada siapa? Pada Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Gitu. Nah sekarang gini teman-teman, kita boleh punya hobi, punya kesenangan, punya apapun, boleh teman-teman. Gak ada yang larang, ya. Saya juga punya hobi, saya juga punya kesenangan, ya kan? Tapi lihat isi kantong. Ini buat hobi kayak gini bisa nggak? Gitu. Nah sekarang saya beritahu jawab pertanyaan, kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Orang tajir makin tajir, orang belangsak makin belangsak. Saya kasih tahu. Untung saya belajar ilmu administrasi bisnis. Ada sedikit ilmu tentang dari akuntansi dan beberapa mata kuliah lain yang masuk ke saya sampai hari ini. Saya beritahuan. Kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Tahu nggak kenapa? Saya jawab di sini pertanyaannya. Karena pertama, boleh nggak saya beritahu? Mayoritas dari kita tahu bagaimana cara ngeluarin duit. Tahu bagaimana cara pakai duit. Tapi maaf lahir batin, makainya salah. Kenapa salah make? Ya wong nggak ada ilmunya. Kan saya waktu itu bilang, ya, make uang, megang duit itu ada ilmunya. Ilmu ini nggak diajarin di sekolah. Memang sengaja nggak diajarin. Kenapa? Biar kita semua makin miskin. Gitu. Ini nggak diajarin di sekolah. Cara biar dapat ilmu megang uang. Ilmu megang uang. Ilmu gimana cara pakai uang. Itu gimana caranya, Pak? Ya, situ investasi leher ke atas, jangan investasi leher ke bawah.
investasi leher ke atas. Boleh nggak saya bilang? Lebih baik uangnya habis untuk investasi leher ke atas daripada sekedar mohon maaf leher batin. Kesenangannya cuma sebentar doang. Ya. Dapat uang dari gaji sekian, berapa? Buka internet, buka medsos, tetet. Ada iklan, misal. Ini misal nih, offline seminar, tung de semua ringin. Master breakthrough, ya. Financial revolution, life revolution, marketing revolution, segala itu. Berapa ininya? Yang platinum berapa misal? Biasanya di atas 15 juta ya. Gaji berapa? Gaji berapa? Cari yang di bawah 15 juta yang sesuai dengan budget. Ya. Lebih baik dipakai buat itu. Lebih baik dipakai buat itu. Lebih baik dipakai buat datang ke acaranya tung de semua ringin. Ya. Daripada ngabisin duit untuk sesuatu yang belum tentu orang lain bisa ngerawatnya. Ya situ doang yang bisa ngerawat. Orang lain belum tentu bisa. Makanya kenapa saya dikomplain sama ayah saya nggak ini nyiram tanaman atau ini ikan apa segala macem, ya kan? Lawang saya nggak terlalu bisa ininya. Beda kesenangan, beda hobi, ya kan? Gitu. Jadi lebih baik investasi leher ke atas. Scroll nih misal, scroll Facebook. Saya sering ketemu di Facebook. Saya baru ini daftar seminar tentang ini karir pilot dari Asia Aviation Academy. Pusatnya itu di Filipina sana. Sabtu 2 minggu lagi di Central Park tanggal 23 Agustus. Saya daftar itu, mumpung gratis. Siapa tahu itu masa depan saya ada di sana. Itu apa namanya yang saya lakuin? Investasi leher ke atas. Bukan investasi jadi sesuatu yang saya nggak bisa ngerawat. Itu baru benar. Ya. Ada sekolah, misalkan di Instagram, ada magnet rezeki dari ala NU community. Berapa ini rupiah? Ikut daftar itu. Insya Allah jadi magnet rezeki beneran. Kalau tekun, rajin doang nggak cukup, harus tekun. Tekun tuh ada singkatannya. Telaten, telaten dan konsekuen. Karena kalau nggak konsekuen nggak akan jadi. Sekedar komitmen aja nggak cukup. Sekedar konsisten aja nggak cukup. Tapi harus ada konsekuen. Itu yang paling penting. Kayak kenapa setiap 2 minggu sekali saya datang ke kajiannya Om Bagus itu. Itu investasi leher ke atas. Bukan investasi kepada sesuatu yang saya sendiri nggak bisa merawatnya. Itu udah paling benar. Ya. Nah itulah kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, orang tajir makin tajir, orang belangsak makin belangsak. Ya karena itu. Makai duit tapi makainya salah. Ya. Saya sebenarnya bisa diajak ngomong. Gimana kalau ini uangnya kita putar? Investasi apa? Saya bisa kasih prospek yang ini. Bisa putar duit. Yang saya lakukan dari 2015 adalah investasi saham. Walaupun di emiten-emiten yang market cap-nya nggak terlalu besar. Ya pelan-pelan lah.
Tapi saya lakuin itu sudah 10 tahun. 2015 atau 2016 ya, saya lupa. Ya setahun-tahun segitulah. Saya naruh duit di saham. Gitu. Lo investasi saham itu jangka panjang, long term, bukan jangka pendek. Kalau mau dapat duit dari saham itu trading namanya. Kalau trading ya maaf saya nggak bisa. Anda belajarlah dari Ellen May. Kalau mau trading, Anda belajar dari Ellen May. Ya, syukur-syukur kalau ada yang berbayarnya, you pay for it. Sebetulnya Anda bisa menjadi trader yang hebat kayak Ellen May. Ellen May itu hidup dari mana? Dari saham, investasi dan juga trading. Ada juga satu muridnya, tung de semua ringin itu siapa? Pak Stefanus ya. Kalau saya nggak salah namanya. Dia juga trader saham. Bahkan disebut angkatan setengah gitu. Angkatan pertama banget. Dari tung trainingnya, tung firewalknya, tung de semua ringin. Anda belajar dari situ kalau mau trading. Ya. Kalau trading saham cepat dapat duit. Tapi juga cepat hilang duit kalau strateginya salah. Tapi kalau investasi jangka panjang, itu memang jangka panjang dapatnya. Aku sabar. Nih contoh, misal saya kasih tahu Anda. Kita invest di saham BCA yang blue chips. Kita beli berapa lot? Baru kita dapat keuntungan itu enggak besoknya. Enggak dalam setahun. Dalam waktu berapa? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu teman-teman kalau mau. Atau apa misalkan? Atau putar apa misalkan? Buka bisnis, buka usaha. Usaha apa yang paling prospek sekarang? Ayo kita cari sama-sama. Apakah kopi atau nasi padang? Nih, tahu nggak? Saya baru dari Rawapapan tadi. Ya. Itu ada satu nasi padang baru di Rawapapan. Di dekat belokan mau ke Masjid Asaadah tadi. Ada satu bekas apa gitu, lama tutup, jadi nasi padang. Paket serba 13.000. Nah, saya bisa diajak bicara untuk itu sebenarnya, buat muter duit. Ngomonglah sini sama saya. Kita cari sama-sama. Apa mau bisnis apa? Kalau nggak ini bisnis makanan, franchise. Franchise mana yang prospeknya bagus? Franchise makanan kayak Pak Yakumbuhnya Arif Muhammad tapi modalnya gede. Berapa miliar? 2 miliaran lah. Sesuai 4 miliar Pak Yakumbuhnya Arif Muhammad itu. 4 miliar, 5 miliar kalau mau. Atau franchise apa yang menjanjikan? Indomaret juga modalnya lumayan. Alfamart modalnya lumayan. Tapi penghasilannya juga lumayan. Pendapatannya juga lumayan. Golden Lamian 2 miliar, lumayan. Pendapatannya juga lumayan. Hokben juga bisa di franchise. Oyo misalkan. Oyo, Red Doors, ya, itu bisa di franchise. Untung saya belajar. Kalau dibilang saya gini gak ada ilmunya, hehe. Buat apa saya 7 tahun belajar administrasi bisnis? Kalau dibilang gak ada ilmunya. Saya lulus administrasi bisnis itu perlu 7 tahun loh. Bukan 4 tahun, 7 tahun. Buku saya sampai sebegitu banyak itu. Masuk semua ke sini. Jadi bilang saya gak ada ilmunya. Kalau ngomongin kayak gini. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau ini ngomong aja. Saya bisa diajak ngomong kalau uangnya dipakai buat bisnis apa gitu. Mau franchise apa misalkan. Franchise yang menjanjikan banyak teman-teman. Banyak. Mau Payakumbuh, Golden Lamian, Indomaret, Alfamart. Terus apa itu namanya?
ini apa? Kopi kenangan. Ya. Tomorrow Coffee banyak teman-teman yang bisa diwaralabain. Cari yang modalnya sesuai dengan duit yang ada. Jangan duit kita belum banyak tiba-tiba kita nge-franchise Indomaret. Kasihan ntar bayar utangnya bejibun nanti. Cari sesuai dengan uang yang ada dulu. Kalau belum sanggup nge-franchise Indomaret, cari yang lebih ini dulu. Nanti kalau udah kekumpul baru nge-franchise Indomaret. Nge-franchise Indomaret itu modalnya gede, bos. Miliaran. Miliaran. Serius loh. Miliaran. Soda Alfamart. Gitu teman-teman. Coba pikir. Ya, lebih baik bicara itu dengan saya. Apa saya nggak ada ini pak, apa ini pengalaman apa, nggak ada pengalaman bisnis franchise atau segala macam. Tong saya kasih tahu ya. Dikata saya ngelamar pekerjaan yang gajinya gede itu saya punya pengalaman. Nggak ada. Tapi apa? Karena didasari dengan niat dan tekad yang kuat. Saya siap belajar dengan pekerjaan yang saya lamar itu. Saya lamar jadi executive assistant, apa? Head of Mission atau Ambassador of Australia to ASEAN. Ada nggak saya pengalaman untuk jadi asisten eksekutif? Nggak ada. Tapi saya gas lamar. Karena apa? Saya punya tekad dan niat yang kuat. Saya belajarin. Saya lamar jadi driver buat kedutaan Australia di Indonesia. Ada nggak saya pengalaman mengemudi? Nggak ada. Tapi apa? Karena niat dan tekad yang kuat saya lamar. Saya siap belajar. Yang terbaru, saya baru lamar jadi senior consular officer di kedutaan besar Australia di Indonesia. Punya nggak saya pengalaman untuk consular officer? Nggak ada. Tapi karena didasari niat dan tekad yang kuat dan kemauan buat belajar, saya lamar. Saya masih lama jadi administrative assistant di kedutaan besar Jerman dan Brazil untuk Indonesia. Saya nggak punya pengalaman admin. Tapi apa? Karena didasari niat dan tekad yang kuat, saya jalan. Jalan saya. Harus begitu. Ya. Kalau saya nggak punya pengalaman, loh saya nggak punya pengalaman di bidang yang saya lamar, saya jadi kok. Ya. Semua itu bisa kita pelajarin kalau kita mau belajar. Pak saya udah tua, Pak. Ngengengmu itu udah tua. Jadi alasan. Usia tuh bukan tadi nih saya baru pulang dari webinar tentang AI. Ada seorang nini-nini, oma-oma udah tua. Follower medsos Instagramnya dari tadinya dikit jadi banyak. Dapat duit dia sekarang jadi affiliator. Usia bukan penghalang, Bung. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mau belajar. Iya kan? Coba lihat yang setiap nanti ya teman-teman, kalau tanggal 10 10 ya 10 Agustus 2025 ya, datang ke Masjid Al-Karim Bumimin Terpermai Pesanggerahan Jakarta Selatan. Insya Allah bakal ada kajian pola pikir islaminya Om Bagus, Dr. Haji itu Bagus Wahidi. Kalau nggak tanggal 9 tanggal 10, lihat nanti aja ya, lihat nanti gitu ya, lihat yang datang untuk belajar, sekedar belajar pola pikir aja, sekedar belajar tentang mindset Islam aja. Lihat orang usianya berapa rata-rata, di atas saya.
Saya umur baru 31. Nah yang datang di sini usianya berapa? Di atas 31. 40, 50, 60 ada, 70 ada. Saya lebih senang kayak gitu. Ya. Orang nih, ya, maaf. Saya lebih senang nih. Ini, coba lihat. Ya, opa-opa, kakek-kakek, usia 80. Nenek-nenek, usia 80, 90. Tapi dia ikut masih semangat ikut kajian Dr. Kiai Haji Adi Hidayat. Daripada yang lebaran kemarin dia omongin ke saya, nenek umur segini masih nyetrika. Ya pala lu itu. Ya, ngomong kayak gitu depan gua. Ya gua bilang pala lu peyang. Saya lebih seneng didengar omongan kayak gitu. Omongan dari umur 80 90 masih bisa semangat ikut kajiannya Ustadz Adi Hidayat, Kiai Haji Adi Hidayat di Muhammadiyah. Bukan sembarangan Kiai Adi Hidayat itu. Coba ini Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah nih. Jauh-jauh dari Bogor udah sepuh ini ya. Kemarin tuh saya ini ikut kajiannya Kang Erik Yusuf di Menteng, di Masjid Raya Al-Hakim, Taman Menteng. Saya baru tahu di Taman Menteng itu ada masjid, Masya Allah. Ya. Saya lebih senang dengar seperti itu. Kenapa? Karena dia investasi leher ke atas. Kalau mau kaya, kalau mau makin kaya, investasi itu ke atas. Bukan ke bawah. Punya uang, pakai uang itu, datang ke seminar, datang ke workshop, datang ke training, datang ke kajian ilmu. Itu paling benar. Itu kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Karena orang kaya duitnya makin ke atas. Orang kaya pakai duit untuk ke atas, untuk di ke atasin, bukan untuk dikebawahin. As simple as that. Ya, Pak, orang kaya emang gak punya hobi, Pak? Siapa bilang orang kaya gak punya hobi? Orang kaya itu hobinya hobi papan. Orang kaya kalau punya hobi, hobi sesuai dengan kantongnya dia. Ya, sesuai dengan kantongnya dia. Kenapa orang kaya hobinya main golf? Ya sesuai dengan kantongnya dia. Golf itu kan mahal. Tapi kan kantongnya ada. Kantongnya ada. Kantongnya sesuai. Benar gak? Duitnya ada. Orang kaya hobinya apa? Hobi dengan mobil mewah. Eksotis lagi. Motor gede. Eksotis lagi. Lah karena memang kantongnya ada. Sesuai dengan isi kantongnya. Benar gak? Iya, sesuai dengan isi kantongnya. Lah ini. Ya. Hobinya hobi biaya besar. Tapi uangnya uang pas-pasan. Ya salah. Gedein dulu kantongnya. Baru. Ya, uang tuh tumbuh ke atas. Bukan ke bawah. Lihat yang saya lakukan. Gak usah jauh-jauh. Kalau yang berbayar saya belum sanggup, saya cari yang gratisan. Sabtu berapa minggu lagi nih? Tanggal 23 tuh masih 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi. Tanggal 23 akhir bulan Agustus. Ada ini pilot Asia Aviation Academy. Ya. Mumpung ada seminarnya, lokasinya dekat di Tanjung Duren situ, Central Park. Central Park itu masuknya Tanjung Duren, teman-teman, di Jakarta Barat. Dekat dari sini. Gas. Jalan saya.
Iya dong. Pilot, saya belajar dari siapa? Dari om saya, adiknya mama. Dulu mau jadi pilot pernah gagal. Sempat buka wartel kan tadinya. Tapi sekarang jadi pilot beneran. Jadi pilot lagi, sukses. Jadi captain, senior captain sekarang. Dimulai dari bawah. Apalagi nih Asia Aviation Academy, Philippines pusatnya. Dekat dari Indonesia. Kalau daftar itu semua, dapat itu semua. Mas asrama dan sebagainya. Siapa tahu rezeki saya ada di situ. Siapa tahu. Sekarang pun saya berkacamata. Pilot umumnya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu sih nggak boleh pilot berkacamata. Kalau sekarang saya nggak tahu pilot boleh nggak berkacamata. Saya kan pakai kacamata. Ya kan nggak tahu lah. Kalau sekarang saya nggak tahu. Ya. Tapi semoga aja boleh. Saya kan pakai kacamata. Itu saya gas. Karir pilot. Ayo, ngumum gratis. Gas. Ada manfaatnya buat saya. Ambil. Itulah kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Orang miskin, kantong kagak gede, gayanya gede. Orang kaya, gayanya gede, kantongnya juga gede. Ayo. Wah, mau ngomong apa? Kalau udah kayak gitu. Orang kaya hobinya bukan lagi sekedar pelihara hewan, Bung. Apalagi cuma sekedar ikan. Apalagi cuma sekedar tanaman. Orang kaya meliharanya apa? Bukan lagi hewan peliharaan, Bung. Ya. Orang kaya meliharanya apa? Melihara emas. Emas murni, bukan emas-emasan. Bukan emas-emas Jowo, bukan. Emas murni, emas asli. Kenapa? Ya, memang kantongnya ada kok. Bener gak? Bener gak? Bener. Lihat isi kantong, itulah hidup. Kalau kantongnya masih pas-pasan, gak usah banyak gaya. Itu. Putar dulu tuh duit. Jadi apa kek, jadi usaha kek, jadi apa gitu. Biar gak stres. Orang stres kenapa? Lawang pakai duitnya salah ya stres sendiri. Makanya kenapa saya cuek aja. Ya urus sendiri. Saya bilang, ntar kalau saya udah kerja nih. Ntar kalau saya udah kerja. Keterima misalkan. Saya pindah ke service apartment. Ya. Tinggallah berdua. Ya. Saya gak bakalan ini. Ngasih uang buat ini. Aduh, buat cari mati-mati. Saya bilang, ya uruslah sendiri. Ya uruslah sendiri. Saya sibuk. Ngurusin ambasador aja sibuknya bisa bukan main saya. Nanti. Kalau keterima. Kalau konselor, ngurusin bajibun banyak nih. Macam-macam. Bisa 24 jam saya kerja. Ya. Ya saya bilang, uruslah sendiri. Ya. Uruslah sendiri. Jangan you minta uang sama saya. Kalaupun minta uang sama saya, nih saya kasih berapa? Saya kasih nih, putar usaha. Ya. Kalau nggak dipakai buat usaha, tapi dipakai buat macam ini, ya balikin. Kalau nggak dibalikin, saya panggil polisi. Ambil paksa itu uang. Saya benar tuh, saya panggil polisi tuh. Saya bisa libatkan polisi. Karena saya ditipu, dibohongin. Diculasin lah intinya gitu.
Orang ini uangnya saya pakai kasih, ini buat modal usaha, buat modal bisnis ya. Diputar uangnya, dikembangin. Ya tapi bukan dipakai buat ini. Saya bisa paksa tarik gitu. Jam 21.25. Waduh, ini udah setengah jam lebih lah. Tapi gak apa-apa, sedikit lagi ya. Itu teman-teman. Saya kan akan ulti kayak gitu kalau nanti saya udah kerja. Dan saya pindah ke service apartment yang dekat sama ini. Doakan saya keterima sebagai executive assistant dan Australian Ambassador to ASEAN ya. Nanti tanggal 11 atau 18 Agustus itu pengumumannya. Amin ya. Doakan semoga keterima saya. Kalau keterima, saya udah tahu di mana service apartment yang cocok buat saya. Ya. Dan saya bakal tinggal di situ. Dan saya bakal tinggal di situ sampai ya at least saya bisa beli rumah atau beli apartemen sendiri. Atau pindah ke service apartment yang lebih proper. Ya. Yang lebih dekat sama, yang lebih proper lah, yang lebih dekat sama kantor Kedutaan Besar Australia di Patra Kuningan sana. Ya. Begitu teman-teman. Ya saya bilang kalau misalkan ya urus sendiri. Kalau nanti tiba-tiba ini, saya bilang urus aja sendiri. Saya nggak ada urusan. Saya ikut campur. Ya. Uang habis udah dia carilah sendiri itu uang. Pakai akal. Ya. Saya capek. Ya. Urusan saya banyak. Ini ngurus satu orang duta besar yang jadwalnya bejibun banyak gini aja udah pening kali kepala. Ya. Udah bisa 24 jam kerja. Ini lagi. Itu. Saya udah urus aja sendiri. Man. Urus aja sendiri. Saya mau tahu, saya mau lihat seberapa jago oh ini. Gitu. Saya nggak ngajarin untuk durhaka sama orang tua ya teman-teman ya. Saya nggak ngajarin buat durhaka sama orang. Tapi itu bukan durhaka pada orang tua, bukan. Tapi kadang-kadang orang tua itu harus dikasih pelajaran bahwa ngaca gitu loh. Yang mereka lakuin itu apa. Dan mereka tuh manusia, bukan Tuhan. Manusia punya salah. Manusia punya kekurangan. Kalau orang Tuhan, dia nggak akan minta dituhankan. Tapi kalau dia minta dituhankan, berarti dia tidak bertuhan. Itu aja. Dia nggak percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia apa? Dia kafir. Kalau orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Orang kafir perlu dibantu apa kagak? Kagak. Biarin aja. Gitu. Ya perlu dibantu siapa? Sesama orang yang bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau orang yang nggak bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibantuin nggak usah. Wong mereka udah hebat-hebat kok ya. Nggak usah. Ya. Wong mereka hebat-hebat kok ya. Iya. Buat saya kalau mereka Tuhannya selain Allah Subhanahu Wa Taala itu udah hebat kok. Iya hebat. Manusia aja bisa jadi Tuhan. Ya.
manusia, hewan, puun, ya, kertas aja bisa jadi Tuhan, ya. Wah, hebat kali ya. Oh iya, hebat kali. Iya. Ya kalau yang Tuhannya selain Allah Subhanahu wa taala, nggak usah dibantu. Ya. Minta aja sama Tuhannya yang wujud itu. Orang, puun, hewan, apalagi, ya, benda. Minta bantuan aja sama benda itu, atau sama ini yang dituhanin itu. Jangan sama Allah, ya. Gak usah sholat, gak usah baca Quran, gak usah zikir, gak usah sebut nama Allah, gak usah syahadat, gak usah ini menyentuh apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sentuhlah itu yang diutuhanin, karena you bukan hamba Allah, bukan. Kalau hamba Allah, kalau bertuhannya kepada Allah, gak bakalan situ akan berpikir minta dituhanin atau menuhankan selain daripada Allah. Itu aja. Kalau berarti situ minta dituhanin, ya sudah, minta tolonglah pada situ sendiri. Gak usah minta tolong sama Allah. Itu yang saya mau beri pelajaran kayak gitu. Sesama hamba Allah gak boleh belagu. Allah doang yang boleh belagu, boleh sombong. Kenapa? Karena Allah bisa semuanya. Allah bisa segala, Allah bisa segalanya. Nah kita apa? Kosong. Begitu. Kalau cuma bisa ngedidik anak, kamu harus bisa kayak ayah saya lah tipikalnya. Pokoknya harus bisa pekerjaan rumah, kamu pintar ini. Nah, ya tapi kalau pintar ini tapi kagak bisa baca Quran, ya sama aja. Ya sama aja lu ngajarin kagak bertuhan sama Allah, itu aja. Ya kalau nggak bertuhan sama Allah, caranya satu, murtad. No, murtad. Nah, orang murtad perlu dibantu nggak? Kagak usah. Kagak usah dibantu orang murtad. Nah kan hebat. Kan tadi saya bilang, orang kalau sudah menganggap Tuhannya ada selain daripada Allah, itu orang hebat, teman-teman. Kenapa? Yang dia Tuhan kan adalah ciptaannya Allah. Ya, yang dia Tuhan kan adalah ciptaannya Allah dan ciptaannya orang. Bukan yang penciptanya yang dituhankan, tapi yang diciptakannya Allah yang dituhankan. Manusia ciptaan Allah, tumbuhan, hewan ciptaan Allah, benda-benda ini semua dari komponen ciptaan Allah. Ya, tapi kenapa ya ini yang dituhani, bukan yang menciptakan yang dituhani. Nah, ya makanya itu orang hebat. Saya bilang kalau udah kayak gitu, udah kagak usah sholat, kagak usah baca Quran, kagak usah zikir, kagak usah ke masjid, kagak usah sebut-sebut Allah lagi, gak usah. Ya Tuhanmu bukan Allah kok. Pak kalau gitu dibantu apa kagak Pak? Kagak usah. Kagak usah, biarin aja. Ya. Pada hebat-hebat kok, udah jago-jago kok, ngapain bantu? Iya, udah biarin. Kalau mau murtad ya murtad lah sana, kalau mau kafir kafir lah sana. Gak usah dibantu, biarin, biar mereka usaha sendiri, bertahan hidup di tengah keangkuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Biarin. Saya mau biar kita lihat deh seberapa ini dia hebat dia. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, situ enggak bakal jadi seperti sekarang ini. Saya kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mungkin bisa ngomong kayak gitu.
Itu solusinya. Kalau udah merasa hebat kali, ya murtad, keluar dari ajaran agama Allah. Karena satu-satunya agama yang benar adalah agama Allah, Islam. Inna dina indallahi Islam. Udah final. Kalau nggak suka ya murtad aja sana. Daripada sholat tapi kosong, sholat tapi delay, ya, baca Quran kagak bisa padahal umur udah segimana, ya. Udah mendingan murtad aja, nggak usah sentuh Quran, ngapain? Gitu, ya. Tapi kalau mau sentuh Quran itu saya beritahu Anda sebagai penutup. Quran itu adalah firman Allah, bukan buku. Al-Quran itu bukan bacaan, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Isinya tuntunan, panduan, pedoman hidup kita abadi. Itu. Kalau mau membaca Quran, maka kita harus mengenal dulu siapa yang berfirman di dalam Al-Quran. Mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau mau, ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini mata saya udah agak sepet. Besok saya harus ke Johar Baru interview, walaupun agak siang, tapi saya pilih berangkat pagi karena mau cetak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.